Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu pada pembelajaran PKN Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya Muhammad Timin Jaya, SPD MPD. Hari ini kita akan belajar mengenai materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Perlunya kita mempelajari materi ini dilandaskan bahwa pada undang-undang telah menjamin setiap manusia memiliki hak asasi, sehingga antar kita sebagai manusia harus saling menghargai hak asasi orang lain. Artinya, setiap diri kita memiliki hak dan tiap diri kita juga memiliki kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Maka kita perlu untuk mendalami pembelajaran hari ini. Makna hak asasi manusia. Ada 3 fakta yang perlu kita pelajari mengenai langkah awal agar kita mengerti makna hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti seseorang melakukan, maka negara akan mengenakan tindakan hukum. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Seperti contohnya yang telah dialami oleh Indonesia, sehingga Indonesia begitu menghargai hak suatu bangsa untuk bebas dari penjajahan. Kemudian selanjutnya, tiada seorang manusia pun yang ingin sengsara. Artinya, setiap kehidupan manusia itu selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, baik lahir maupun batin. Berangkat dari 3 fakta ini, maka kita akan menemukan fakta bahwa manusia itu ingin hidup kebebasan dan kebahagiaan. Ketiga hal ini merupakan suatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal ini, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Suatu yang mendasar itu dalam pengertian lain kita pahami atau kita artikan sebagai hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Dasar pemikiran munculnya atau pembentukannya undang-undang ini didasarkan pada Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, serta berbagai kemampuan oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun, karena hak ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh masing-masing manusia. Menurut Jan Matterson, salah satu anggota Komisi Hak Asasi Manusia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan bahwa hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Makna yang dapat kita peroleh dari pernyataan ini adalah kita sebagai manusia diajarkan untuk menghargai hak orang lain, serta kita menerima dan menerapkan hak kita. Artinya, suatu hak yang kita miliki juga dimiliki oleh orang lain. Ketika kita tidak memiliki hak ini, maka dianggaplah bahwa kita tidak hidup sebagai layaknya kehidupan manusia. Apa yang membedakan hak asasi manusia dengan hak-hak yang lainnya? Kita akan mengerti berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hak asasi manusia. Yang pertama, ciri khususnya adalah hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang berikutnya ciri-cirinya adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain, karena hak ini seperti dikatakan tadi bersifat hakiki, sudah memang ada sejak lahir. Kemudian selanjutnya tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, hak politik, ataupun hak ekonomi, juga hak sosial dan hak budaya. Ini semua orang telah memilikinya, sehingga tidak dapat dibagi kepada orang lain. Selanjutnya akan masuk pada pembelajaran mengenai makna kewajiban asasi manusia. Seperti pada gambar kita lihat fenomena beberapa orang pada suatu tempat sedang melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Ini merupakan salah satu gambaran bahwa adanya keharmonisasian antara hak dan kewajiban. Artinya, kita memiliki hak untuk melalui suatu jalanan yang telah disiapkan oleh pemerintah, tapi kita juga memiliki kewajiban asasi manusia untuk menjaga kebersihan dan taat terhadap aturan-aturan saat melalui atau menggunakan jalan yang telah disediakan oleh pemerintah. Ketentuan pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita tidak boleh terlalu menuntut apa hak yang harus kita dapatkan sebelum kita memenuhi kewajibannya kita. Artinya,
kita wajib taat-taat terhadap aturan ketika kita ingin memenuhi terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia itu sendiri. Jika ingin memperoleh hak asasi manusia dan ingin menegakkan hak asasi manusia, maka kita perlu untuk melaksanakan kewajiban dasar kita sebagai manusia, yaitu kewajiban asasi manusia. Ya. Kita akan belajar mengenai harmonisasinya. Hak dan kewajiban asasi manusia saling berkaitan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena keduanya adalah sesuatu yang saling terhubung, seperti halnya pada kehidupan sehari-hari kita. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Beberapa contoh tadi saya telah sebutkan, dan contoh lainnya misalnya kita ingin menyeberangi suatu jalanan, maka itu kita berjalan di suatu jalan, kita sudah, jika ingin kita memenuhi haknya kita, maka ketika kita menggunakan kendaraan, kita harus menggunakan helm, menggunakan kendaraan yang sesuai standar, kemudian membawa surat-surat kendaraan atau surat-surat lainnya yang dibutuhkan. Ketika kewajiban itu kita sudah penuhi, maka hak kita untuk melintasi suatu jalanan yang telah disediakan oleh pemerintah maka dapat terpenuhi. Jadi keduanya saling terhubungkan atau berkaitan dan tidak dapat dipisahkan lagi. Ya. Untuk yang terakhir sebagai penutup, cobalah kalian pahami pelajaran yang telah kita dapatkan tadi dan cobalah kalian rumuskan sendiri. Apakah definisi hak dan kewajiban asasi manusia menurut Anda? Jawabannya dikirim lewat chat pribadi kepada saya, dan setelah itu kalian satukan dengan catatan kalian. Catatan kemudian di bawah diisi dengan jawaban kuis. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut ke pertemuan atau materinya, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.